benci melihat tetangga punya rumah baru, benci melihat kawan punya mobil baru, dan yang paling kita benci melihat teman punya bini baru. Bininya meninggal, ibu jangan langsung. Apa salahnya kita doakan mereka, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. 19 hari Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata orang yang menggunting hidung, menggunting telinga, menombak Hamzah, lari ke Taif, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Siapa dia? Namanya Wahsy. Wahsy bersembunyi 19 hari. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah, Wahsy datang. Wahsy menyangka orang Makkah mati. Ternyata orang Makkah tidak ada hidung yang dipotong, tidak ada telinga yang digunting. Muhammad tidak mengganggu kalian? Tidak. Lalu kemudian Wahsy mengejar Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Dia menemui Wahsy jantan. Dia datang menemui. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahsy memang jahat. Wahsy memang pembunuh. Wahsy memang pemakan jantung bersama Hindun. Tapi Wahsy sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan Allah. Ini kalau Ustadz Somad cerita gini, anak-anak muda kadang, kenapa saya hidup zaman sekarang Ustadz? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kamu jangan salahkan takdir. Kalau kamu hidup zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Ya menurut ilmu Allah, hidupnya kita ya udah sekarang, kita terima aja. Sami'na wa ata'na. Nabi bertanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Naam. Qatalta Hamzah? Engkau yang sudah membunuh Hamzah? Iya. Nabi SAW memegang dada Wahsy. Lalu apa kata Nabi? Aghibu wajhaka anni, tolong palingkan wajahmu dariku. Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah. Hanya saja ketika melihat Wahsy, dia teringat tentang pamannya, dia teringat tentang cintanya, dia teringat tentang saudara ayahnya, dia teringat tentang orang yang berjuang menolongnya ketika orang lain ingin membunuhnya. Dia adalah asadu hadhil ummah, singa yang membela agama Allah. Semuanya karena cinta. Nabi SAW di kota Makkah, ketika itu dihancurkan, tidak ada rumah yang dihancurkan. Yang dihancurkan apa? 360 patung berhala, dari batu, dari kayu, dari perak, dari kaca. Lalu kemudian setelah bersih, Nabi berdiri bertanya, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan sekarang? Di situ orang Makkah berkata, akhun karim, kamu saudara. Ternyata kalau kita sudah menang semua ngaku saudara. Dulu waktu di kampung benci, mengejek, mengatakan miskin. Tapi setelah merantau pulang bawa mobil baru, saudara. Pun mobilnya kredit. Akhun karim, kalau kau tidak mau menjadi saudara kami, wa benu akhin karim, bapakmu saudara kami. Lalu apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu, wa antumut tulaqa, kamu menjadi orang yang bebas. Tidak ada satupun yang diganggu oleh Nabi SAW. Dulu ketika telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, siapa panglima perangnya? Panglima perangnya adalah Muawiyah. Panglima perangnya bapaknya Muawiyah, Abu Sufyan. Abu Sufyan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pembagian zakat, Abu Sufyan mu'allab masuk Islam. Abu Sufyan diberi zakat 100 ekor onta. Onta itu berapa harganya Pak Ustadz? Ya sekitar 50 juta. Sebenarnya harganya lebih, tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta. 50 juta kali 100 ekor. Berapa itu? Banyak. Bermiliar-miliar itu diberikan kepada orang yang dulu jahat. Nabi tidak membenci orangnya. Yang dibenci adalah perbuatan.